guys, untuk pertama kalinya gue mengawal agenda breaking news. Ya, tepatnya waktu mantan Syahrul Yassin Limpo pulang ke Indonesia setelah namanya terseret kasus dugaan korupsi. Bahkan gue harus nunggu di markas Nasdem sampai jam 2 pagi demi gak kebobolan. Mau tahu ceritanya? Ini cerita gue dari lapangan. Sebelum gue lanjutin ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita dari Lapangan. Nah, di channel ini lu bisa nemuin banyak cerita video jurnalis kompas.com yang seru dan menarik. Udah subscribe? Udah ya? Yuk kita lanjut. Awalnya tuh minim banget informasi soal jadwal kepulangan SYL dari perjalanan dinasnya. Sempet santer kabar juga kalau SYL ini dikabarkan akan tiba di Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2023. Tapi tiba-tiba beredar foto yang nunjukin kalau Syahrul Yassin Limpo ini udah ada di Bandara Soekarno-Hatta per tanggal 4 Oktober 2023 sore. Karena info yang beredar, SYL ini bakal langsung ke markas Nasdem setelah dari bandara. Singkat cerita, sampailah gue di Nasdem Tower. Nah, sebenarnya di posisi ini semua wartawan itu pada jaga-jaga kalau seumpama SYL ini datang. Tapi nggak ada yang nyangka gitu kalau SYL itu bakal datang secepat itu dan langsung masuk ke basement. Jadi wartawan cuma bisa lihat mobilnya doang dan kita nggak bisa mengonfirmasi siapa sosok yang ada di dalam mobil itu. Ini nih, coba lihat videonya deh. Literally semisterius itu. Setelah mobil yang patut diduga ditumpangi oleh SYL ini masuk, kita wartawan otomatis ngecek dong ke lobi. Tapi di lobi juga gak kelihatan rombongan SYL ini gitu. Gak lama setelah itu Nasdem Tower dijaga ketat. Bahkan kita wartawan gak boleh mendekat ke arah pintu lobi. Nah, suasananya di sini cukup gak sesantai biasanya sih, karena banyak penjagaan di mana-mana, di pintu-pintunya semuanya dijaga. Aku bakal tunjukin. Ini satpam. Nah, itu ada satpam lagi di sini dan di ujung sana. Jadi kita semua nggak boleh masuk atau dekat-dekat ke pintunya. Setelah itu part tercapek dimulai. Yes, benar banget, menunggu. Ya, itu capek banget gak sih guys? Gak ada kepastian itu kan gak enak. Loh, kok curhat? Aduh, back to topic. Yes, kita nunggu kira-kira sampai jam 11:30 malam. Tiba-tiba Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni datang. Udah Pak SL ya? Kayaknya ya ada, kayaknya ya. Ada info terbaru nggak sih Bang di atas gimana? Belum, makanya naik dulu ya. Naik dulu biar ketahuan. Mungkin di WhatsApp di grup udah bahas gitu Bang. Iya. Abang mungkin udah dibahas. Belum, nggak ada. Tapi ini memang tujuan kesini untuk menjelaskan kepada Bang Surya terkait statusnya di KPK. Iya, kan nanti secara langsung Pak SCL yang menjelaskan langsung kan, supaya langsung dari Pak SCL menyampaikan. Jadi biar Pak Surya sebagai Ketua Umum menerima langsung informasi dari Pak SCL. Berarti udah di atas ya Bang ya? Udah kayaknya udah. Nanti akan
Gak berselang lama, mendekati pukul 00.00, turunlah Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang. Kalian masih ingat gak? Febri dan Rasa Mala ini adalah kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ketika ramai-ramai kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan sekarang mereka ditunjuk Syahrul Yassin Limpo untuk jadi pengacaranya, terutama selama proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sebelumnya kami bertemu dengan Pak Mentan dan sudah sempat berdiskusi tadi sebentar, dan kemudian beliau lanjut ke agenda berikutnya. Tadi ada meeting di gedung ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tadi meminta kami melakukan pendampingan hukum pada tingkat penyidikan. Jadi ini adalah tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Selang beberapa menit, tiba-tiba Sahroni turun. Dan terus, kita biasalah, gerebek Sahroni, kita tanya, Pak Sahroni tadi di atas ketemu nggak sama Mentan? Lah, tapi dia jawabnya nggak ketemu. Lah jalah. Bingung kita semua. Malah Sahroni juga bilang, mungkin aja SYL-nya udah pulang. Aduh. Tapi sebenarnya tuh gue agak meragukan gitu loh jawaban Sahroni. Karena dari tadi gak kelihatan tuh mobil dengan ciri-ciri yang sama yang tadi ditumpangi SYL saat masuk keluar dari Nasdem Tower. Dan bener aja firasat gue terbukti. Tiba-tiba mobil yang tadi patut diduga ya ditumpangi oleh SYL ini keluar dari Nasdem Tower. Untungnya gue bisa buru-buru lari dan ngamanin gambarnya. Intinya ini cerita yang menarik banget sih buat gue. Ya sampai dini hari itu pun gue cuma bisa menduga-duga mobil yang ditumpangi SYL plus belum bisa ketemu sama Surya Paloh. Untungnya sih gue masih bisa dapat garapan ini itu dari agenda ini, meski berasa main kucing-kucingan sama orang Nasdem. Oh ya, sebelum closing, gue mau ingetin jangan lupa untuk subscribe channel Cerita dari Lapangan. Karena apa? Karena kalian bisa nemuin banyak cerita seru dan menarik dari POV, point of view yang berbeda gitu, dari video jurnaliskompas.com. Oke, sekian cerlap gue kali ini. Dan sampai jumpa di Cerita dari Lapangan selanjutnya yang gak kalah seru tentunya. Dadah!